kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Selamat malam, Sobat Kristus yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini, 5 April 2020, saya ingin membagikan sharing mengenai tentang melayani. Teringat saya dalam pengalaman saya melayani di gereja, kira-kira usia 12 tahun waktu itu, saya sudah dipercayakan untuk dapat melayani dalam satu ibadah tunas remaja untuk memegang alat musik, yaitu drum. Saat itu rasa sukacita dan semangat yang luar biasa dalam melayani, karena spiritnya saat itu adalah ingin menyenangkan Tuhan, ingin mengembangkan talenta, dan ingin terus berkembangkan apa yang menjadi kita miliki. Beranjak dewasa, sampai saat ini pun masih tetap melayani. Puji Tuhan, sebenarnya dalam melayani itu, apa sih yang menjadi motivasi dari setiap orang? Tentu banyak hal. Ada yang ingin menambahkan bakatnya, mengembangkan bakatnya. Ada yang ingin tentu murni dalam melayani. Ada juga yang sepertinya ingin tujuannya adalah untuk sebuah value yang didapat, ya entah itu PK dan sebagainya. Berbagai motivasi orang dan tujuan dalam melayani. It's okay, itu tidak masalah. Ya, nah, dalam melayani, dalam pelayanan, dalam dunia melayani, dalam dunia pelayanan, generasi dari generasi ke generasi terus tumbuh, terus muncul dan timbul, ya, sehingga waktu demi waktu, generasi demi generasi berkembang, ya, keterampilan, skill, kemampuan dari seseorang dalam melayani pun juga berkembang. Nah, apa yang Yesus katakan dalam hal melayani? Ya, dalam hal melayani, kita coba buka dalam Yohanes 13 ayat 15. Dikatakan di sana, sebab aku telah memberikan sesuatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Kristus itu berkata kepada murid-muridnya saat itu, ya, sebelum Yesus disalib, sebelum Yesus meninggalkan mereka dan terangkat ke sorga, Yesus memberikan contoh bagaimana mereka harus saling melayani satu dengan yang lainnya, dengan cara merendahkan diri dan melayani orang-orang yang terdekat. Satu hal yang sungguh luar biasa Yesus lakukan. Padahal Yesus adalah seorang Tuhan, seorang juru selamat, seorang penebus yang diutus oleh Allah untuk menyelamatkan kita sebagai umat manusia melalui jalannya, melalui Yesus. Nah,
contoh yang dilakukan oleh Yesus, teladan, itu patut kita lakukan dalam kehidupan kita. Yang Yesus lakukan saat itu dalam pola pelayanannya tidak jauh-jauh. Orang-orang terdekat, murid-muridnya sendiri dilayani oleh beliau, oleh Tuhan Yesus sendiri. Nah, ini contoh yang sangat baik. Nah, saya ingin membagikan adalah bagaimana dalam motivasi kita melayani kepada Tuhan. Apakah kita ingin dilihat orang, disanjung orang, dipuja-puji oleh orang, ya, dipuji oleh gembala, dipuji oleh segenap pengurus, dipuji oleh jemaat, ya. Jangan sampai kita seperti itu, saudara, sobat kasih dalam Tuhan. Karena jangan sampai pelayanan kita pun menjadi sia-sia di mata Tuhan. Dan Tuhan tidak melihat bahwa hal ini menjadi poin baginya. Ketika saya melayani saat masih belum menikah, begitu hebatnya, begitu semangatnya, begitu luar biasanya latihan, seminggu berapa kali melayani dalam dunia musik, sehingga terus menerus dan Tuhan tambah-tambahkan talenta itu. Kemudian setelah saya menikah, punya anak, ya, punya keluarga, saya tetap masih begitu semangat sekali dalam melayani. Sampai saat ini pun tetap semangat, ya. Tetapi ada satu hal yang membuat saya terbuka mata saya, ya, terbuka pikiran saya. Saat saya gencar-gencarnya melayani, ya, melayani dalam pelayanan, dunia pelayanan di gereja, dalam dunia dunia seputar gereja, saya suka berpikir, saya pernah berpikir satu kali, di luar saya tampak hebat, ya, di luar saya tampak begitu perfect di mata gembala, di mata jemaat, di mata teman-teman sejawat dalam pelayanan. Nah, dalam keluarga kita sendiri, dalam keluarga saya sendiri, kelihatan tidak begitu baik, tidak begitu cakap gitu ya. Kadang anak saya ingat waktu ingin sekolah gitu, waktu ingin sekolah, saya ingin belajar, saya ingin mendampinginya, mengantarnya, mempersiapkan bajunya, memandikannya pada saat masih kecil. Apakah sudah dilakukan? Saat itu saya merasa bahwa itu merupakan tanggung jawab seorang ibu, gitu ya, merupakan tanggung jawab seorang ibu. Tetapi setelah saya mendapatkan pencerahan, saya berpikir bahwa dalam melayani itu bukan hanya di luar, bukan hanya di gereja saja, tetapi orang-orang yang terdekat yang harus kita layani lebih dahulu. Yesus contohnya sudah meneladani, melayani, membasuh kaki murid-muridnya. Nah, contoh ini seharusnya kita terapkan dalam kehidupan kita, sobat Kristus. Ya. Kalau kita sudah berkeluarga, kita masih punya orang tua, layanilah mereka dengan sepenuh hati. Kalau misal contoh anak kita yang bersekolah, saat mereka mau sekolah, kita persiapkan bajunya, mungkin pakaiannya, bukunya, dan sebagainya. Di samping itu kita mengajar mereka untuk juga menjadi anak yang mandiri tentunya. Nah, bukan yang dilihat oleh orang, yang dilihat oleh Tuhan itu baik. Justru hati kita saat kita melayani keluarga kita, yang tidak dilihat oleh orang lain, yang hanya bisa dilihat oleh keluarga kita sendiri, oleh istri kita, oleh mertua kita, oleh orang tua kita, dan anak-anak kita. Itulah yang menjadi berkenan, itulah yang menjadi poin yang sangat luar biasa. Karena apa? Pelayanan itu dimulai dari intern terlebih dahulu. Percuma Bapak, Ibu, Saudaraku, Sobatku Kristus yang dikasihi Tuhan, melayani yang hebat, yang tampak eksternal saja, yang di luar saja. Sementara yang di dalam kita
berantakan dan tidak rapi, bahkan cenderung tidak terurus. Itu sangat berbahaya. Nah, Tuhan mengajarkan kepada kita lebih dahulu bahwa orang-orang yang terdekat yang harus dilayani lebih dahulu. Ya, oleh karena itu, sobat Kristus yang dikasihi Tuhan, melayani bukan hanya yang kelihatan oleh orang lain saja, kelihatan oleh para pemimpin kita saja. Di rumah pun kita melayani istri kita, anak-anak kita, suami kita, orang tua kita, mertua kita. Itu sangat luar biasa di mata Tuhan. Oleh karena itu, sobat Kristus, mulailah dalam melayani internal kita terlebih dahulu, supaya saat kita melayani di luar internal kita, itu sudah cover, sudah kita menjadi contoh di dalam keluarga kita sendiri sebelum kita melayani orang lain. Demikian yang bisa saya bagikan pada malam hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan menolong kita semua. Amin.